atau Anda menjadi seorang wanita muslimah. Semoga kita semuanya yang hadir dan siapapun yang mendengarkan kajian ini menjadi hamba yang selalu senantiasa pandai bersyukur kepada Allah, yaitu kita gunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama duduk sejenak, kita meninggalkan kesibukan duniawi kita. Kita tinggalkan sejenak waktu istirahat kita, waktu bersama istri dan anak-anak kita. Kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah satu kewajiban sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataukah wanita, semuanya. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini jamaah, hadirin dan hadirat, maka sungguh kita telah mengambil harta warisan Nabi yang mulia. Allahumma salli wa sallim alaihi. Disebutkan dalam sebuah kisah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu satu ketika pernah datang ke kota pasar Madinah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia melihat bahwasanya di penduduk pasar Madinah tersebut manusia tersibukkan dengan urusan dunia mereka. Maka berkatalah Abu Hurairah, "Ya ahli suq, wahai penduduk pasar, alangkah ruginya kalian." Maka mereka menjawab, "Ada apa? Ma hadza ya Abu Hurairah?" Ada apa wahai Abu Hurairah? Betapa ruginya kalian. Kalian masih saja dalam keadaan seperti ini. Kenapa kalian tidak mengambil harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi? Emang kenapa kata mereka? Karena di sana telah dibagikan harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun yang ada di pasar tadi bergegas. Mereka meninggalkan semua aktivitas mereka ketika di pasar ketika itu, dan mereka hendak mengambil harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika mereka telah sampai di masjid? Maka mereka tidak ada orang yang sedang membagikan harta warisan Nabi, kecuali ada sebagian di antara kaum muslimin yang mereka sibuk mempelajari Al-Quran. Ada sebagian di antara mereka sibuk di dalam majelis ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram dan yang semisalnya. Dan akhirnya mereka pun kembali lagi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan apa yang telah mereka lihat. Maka mereka mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, sungguh kami telah pergi ke masjid dan kami tidak ada satupun melihat orang yang sedang membagikan harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Apakah engkau melihat ada orang di sana?" "Iya, kami melihat ada orang yang di sana." "Apa yang mereka lakukan?" Maka sebagian di antara mereka ada yang salat, ada lagi sebagian mereka membaca Al-Quran, ada lagi sebagian mereka sibuk tentang masalah ilmu yang berkaitan halal dan haram. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya itu adalah harta warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah ilmu yang Anda duduk saat ini, yang kita sama-sama meluangkan waktu kita, maka sejatinya kita sedang mengambil harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis jamaah
disebutkan, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan harta dinar dan dirham. Innama warasul ilma, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin, maka barang siapa yang telah mengambil harta warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil harta, yaitu warisan yang banyak. Para ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimah, para ayah dan juga para bunda serta para peserta didik, para guru yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita kali ini adalah kita akan melanjutkan kajian tentang seputar parenting, pendidikan anak, yang sebelumnya kita bahas tentang apa temanya? Masih ingat atau masih lupa? Lupa. Judulnya udah lupa, apalagi materinya, ya enggak? Jalan bahagia mendidik Ananda. Maka judul tema kali ini adalah masa kecil kurang bahagia. Masa kecil apa jemaah? Kurang bahagia. Kenapa kita membahas ini? Karena pembahasan ini adalah sejatinya berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Ya, bahwasanya ketahuilah wahai saudara dan saudari, para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kalimat masa kecil kurang bahagia, ya, masa kecil kurang bahagia, artinya ada sebagian anak yang ketika masa kecilnya dia kurang mendapatkan kebahagiaan, dia kurang mendapatkan kasih sayang, dan ternyata hal ini adalah akan terus dia dapatkan ketika dia masa baligh. Maka ketika kita mengatakan masa kecil kurang bahagia adalah sebuah kalimat canda yang sering terungkapkan ketika kita melihat ada salah satu orang yang telah dewasa, Pak. Orang yang telah apa? Kita anggap dewasa, tapi apa? Perilakunya seperti apa? Seperti apa perilakunya? Seperti anak-anak. Ya, ada orang yang kita melihat dia sudah dewasa, tapi apa? Perilakunya seperti anak-anak. Ternyata memang begitulah keadaan sebenarnya. Kenapa? Karena pada masa kecilnya orang ini yang dia sudah dewasa tapi perilakunya seperti anak-anak, ketahuilah masa kecil dia kurang bahagia jamaah. Masa kecil kurang bahagia. Masa kecil dia kurang bermain tanpa disadari, yang mana dia telah melewatkan masa bermain ketika masih kecil. Ketika masa tersebut dia tidak mendapatkan, maka dia akan menumpahkan segala hasrat bermain dia ketika ada kesempatan menyapa dia. Kapan? Ketika dia telah dewasa. Makanya kemarin kita singgung, kalau ada sebagian orang yang telah dewasa, bahkan usianya telah tua, tapi masih sibuk dengan apa? Dengan permainan, main layang-layang misalkan, main kelereng, apa namanya main kelereng, main guli. Ada yang seperti ini. Maka ketahuilah bahwasanya orang yang seperti ini dia tidak mendapatkan kebahagiaan pada waktu kecil. Maka ada istilah masa kecil kurang bahagia. Maka untukmu wahai para ayah, untukmu wahai para bunda, dan siapapun anda wahai para orang tua, sadarlah bahwasanya mendidik anak itu adalah suatu kewajiban, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Bahwasanya banyak orang ketika mereka tidak melaksanakan ibadah salat,
ketika mereka tidak melaksanakan ibadah salat, ketika mereka tidak melaksanakan ibadah puasa atau zakat atau yang semisalnya, mereka merasa berdosa. Akan tetapi ketika berkaitan dengan mendidik anak, mereka melalaikan pendidikan anak mereka. Mereka mengabaikan hak-hak anak. Mereka tidak merasa berdosa. Padahal wahai para ayah dan juga para bunda, kewajiban mendidik anak itu adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Artinya mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, seperti kewajiban Anda melaksanakan ibadah salat. Ketika Anda merasa berdosa kalau salat Anda lalai, Anda tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita juga selaku orang tua harusnya merasa berdosa ketika kita lalai dan tidak serius dalam mendidik anak-anak kita, jemaah. Oleh karena itu para ayah dan juga para bunda, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 3 gaya orang tua mendidik anaknya. Ini boleh ditulis. Ya. Ada 3 gaya orang tua yang mendidik anaknya. Yang pertama, gaya pertama adalah orang tua yang mendidik anaknya dengan ilmu. Ya, orang tua mendidik anaknya dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Gaya yang pertama adalah yaitu orang tua yang mendidik anaknya dengan apa? Dengan ilmu. Tidaklah dia mendidik anaknya kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka ini gaya orang tua yang pertama, jemaah. Gaya orang tua yang kedua. Nah, ini persiapan bagi yang bujang, tidak apa-apa materi ini ya, bagi santri tidak apa-apa. Itu persiapan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yaitu apa? Orang tua mendidik anaknya tanpa ilmu. Ya, gaya yang kedua adalah yaitu orang tua mendidik anaknya tanpa ilmu, tidak berilmu. Hanya sekedar mendidik saja, tidak tahu artinya apa yang harus didahulukan, apa yang harus diakhirkan, mana skala prioritas yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Apakah semua anak kita harus kita masukkan kepada pondok pesantren dengan alasan kita tidak bisa mendidiknya? Apakah demikian? Sehingga mereka mendidik anak mereka tanpa ilmu. Dan yang ketiga yaitu apa? Gaya orang tua yang ketiga adalah berilmu. Orang tua yang berilmu akan tetapi tidak mau mendidik anaknya. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mau mendidik anaknya, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Anak tersebut ya, yaitu apa? Tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan pendidikan dari orang tua mereka dengan alasan apa? Orang tuanya sibuk. Orang tuanya sibuk. Ada sebagian orang tua yang dia semangat mendidik anak orang lain, akan tetapi ketika mendidik anaknya dia tidak semangat. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti ini, jamaah. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat, para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kecil kurang bahagia. Ini adalah sesuatu yang nyata, jamaah. Sesuatu yang nyata yang mana banyak terjadi di tengah-tengah kita.
Ana kasih contoh. Ana kasih 2 contoh ya jemaah. Ini kajian kita sampai jam berapa? Seperti biasa kan? Jam 8. Nah. Ini kisah nyata. Ya. Ini adalah kisah nyata. Yang mana ada seseorang, ya, ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini dia menceritakan tentang kisahnya. Ini kisah nyata jamaah. Bahwasanya dikatakan bahwasanya pemuda ini, Ananda ini ketika usia sekolah dasar dia menjadi anak juara. Maksudnya apa? Mendapatkan nilai akademis yang mumtaz, juara 1 terus. Mendapatkan peringkat terdepan. Bahkan dia diikutkan oleh orang tuanya pada program yang sekolah dasar itu tidak 6 tahun, disingkat waktunya menjadi 4 atau 5 tahun. Subhanallah. Iya. Dan luar biasa, akhirnya apa? Sang ayah dan juga sang bunda ini sangat bangga. Kenapa tidak bangga? Karena dia memiliki anak yang apa? Yang cerdas. Anak yang cerdas, anak yang selalu mendapatkan nilai juara di sekolah. Tentu saja jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu diraih oleh anak tersebut dengan perjuangan. Artinya anak tersebut dengan berbagai macam prestasinya, dengan berbagai macam prestasi akademiknya, ada jiwanya yang terpenjara, jiwanya terkekang, jiwanya ingin memberontak, jiwanya ingin bebas dari keharusan untuk terus dan terus belajar agar menjadi nomor 1 di sekolah tersebut. Akhirnya apa? Dia mengurangi semua waktu bermainnya, dan bahkan ayah atau bundanya melarang anak tersebut tidak boleh main, harus belajar, dan terus belajar. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Nanti akan kita sebutkan nanti pada fase-fase tertentu. Akan tetapi hal ini adalah berlebihan. Maka dalam semua hal kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh meremehkan. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? Ternyata sang anak tersebut dia terus dipaksa. Ayah dan ibunya telah menjajali anak tersebut. Dipaksa, dan ketika anak tersebut pada sekolah menengah pertama, kelas berapa waktu? Sekolah menengah pertama, SMP, dia memberontak jamaah. Dia memberontak, kenapa? Karena waktu masa kecilnya tidak bermain, dihabiskan untuk belajar. Maka ketika dia telah dewasa, dia memuncakkan semua hasrat bermainnya yang selama ini terpendam, yang selama ini dilarang oleh orang tuanya. Akhirnya apa? Dia main game terus. Dan apa yang terjadi? Ternyata nilainya yang waktu SD itu adalah mumtaz. Ketika sekolah menengah pertama merosot anjlok. Jadi apa? Jadi orang yang paling bawah dari nilai akademik. Apakah ini proses pendidikan kita saat ini? Apakah seperti ini kita mendidik anak-anak kita? Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ada seorang guru jamaah. Ada seorang guru, yang mana guru ini mengajar pada sekolah menengah ke atas. Tingkat apa itu? SMK. Seharusnya anak-anak seusia itu dia adalah anak yang tidak aktif lagi. Kalau sholat diam, tak boleh ribut lagi. Kalau di atas mobil diam semuanya, bukan malah sibuk bermain, joget-joget, ya kan? Nah ternyata sang guru ini memperhatikan anak muridnya ketika sekolah menengah ke atas, tingkah lakunya, perilakunya seperti anak kecil. Inilah disebut apa?
masa kecil kurang bahagia. Ini fakta. Apa sebabnya? Karena sewaktu kecil orang tuanya melarang anak tersebut tidak boleh bermain, sehingga ketika dia telah dewasa dia memuncahkan dia meledakkan kegudahannya, dia melampiaskan hasratnya yang selama ini terpendam. Maka untuk mewahai para ayah dan untuk mewahai para bunda, di dalam mendidik anak ada ilmu yang harus kita pahami, ada ilmu yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita mendidik anak kita dengan warisan nenek moyang kita yang mana mungkin kita dulu pernah luka pengasuhan kepada orang tua kita, maka kita balas dendam kepada anak-anak kita. Maka itulah dua kisah nyata, ya, yang mana yang pertama saya ambil daripada kisah salah satu guru, yaitu sekolah Islam Muhammad Al-Fatih di Pontianak yang menjelaskan tentang pendidikan, konsep pendidikan fitrah. Dan yang kedua saya ambil daripada buku Al-Ustadz Abdul Khaliq, yaitu penulis buku pendidikan karakter Nabawiyah, ya, yang mana beliau adalah salah satu guru yang menulis yaitu kurikulum ke-13, ya. Dan beliau pernah sering datang ke Pontianak dan kita ya awal tahun 2018 belajar bersama beliau. Nah, ini kisah nyata. Maka para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah bahwasanya mendidik anak ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, bagi setiap ayah dan juga para bunda. Maka pada kesempatan kali ini, masa kecil kurang bahagia, jangan sampai anak kita mengalami proses ini. Jangan sampai anak kita mengalami fase ini. Artinya, kalau kita menerapkan konsep pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan berkembangnya karakter anak, maka ketika anak kita telah tumbuh dewasa, dia akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Ketika anak kita telah dewasa, dia akan takut kepada Allah. Ketika anak kita telah sampai dewasa, telah baligh, dia akan senantiasa menjaga sholatnya tanpa lagi kita suruh jamaah. Nah, ini bagi bapak-bapak yang punya anak usia baligh ini, apakah kalau sholat masih diperintahkan untuk sholat, Pak? Ada yang punya anak yang sudah baligh? Apakah anaknya masih disuruh sholat ketika telah dewasa? Masih? Atau santri mungkin masih disuruh sholat ya sama ustadznya? Hah? Disuruh sholat, musibah. Berarti kalau sholat subuh masih dibangunkan, berarti karakter iman Anda belum tumbuh. Kenapa? Ada yang salah dalam pola pengasuhan. Seharusnya ketika baligh, karakter iman telah tumbuh, dia harus siap menerima beban syariat, salah satunya dalam melaksanakan sholat subuh. Jadi dosa dibangunkan lagi. Ini santri dibangunkan kan? Udah agak, masya Allah, mantap. Nyan ya, bagus ini. Ya. Maka para ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada fase pendidikan anak. Ya, ini biar merucut pembahasan kita. Kenapa? Karena sebagaimana ketika di awal Anda sampaikan, ini kajian kita terus berkesinambungan. Yang mana akhir daripada pengajian ini adalah kita harapkan kita dapat menerapkan kepada anak-anak kita jamaah. Ya, bagi Anda yang mau menikah, nah ini cocok. Bagi Anda yang telah menanti sang buah hati, ini sangat cocok. Bagi Anda yang mungkin saat ini anak Anda sedang usia 1 tahun, 2 tahun, sedang lucu-lucunya, nah ini sangat cocok ini. Atau bagi Anda yang sudah punya anak, yang sudah baligh, sudah dewasa, yang sudah siap menikah, tapi juga tidak mau nikah. Pekerjaan dah ada, ya kan? Rumah dah ada, nikah tak mau. Apa kata Ustaz Ali Ahmad? Dosa kalah sama ayam. Ya enggak? Nah, semangat nikahnya enggak? Ada belum nikah? Ya nikah. Nah, ya enggak? Nah, ya akhwat begitu juga.
Kalau ada ikhwan yang datang yang baik agamanya, terima. Kalau akhlak dan agamanya baik, ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang fase pertumbuhan anak kita. Ya. Apa tujuannya? Agar materi yang kita berikan itu cocok. Agar materi yang kita berikan kepada anak kita itu cocok sesuai dengan fase daripada pertumbuhan anak kita tersebut. Maka yang pertama, ya, fase yaitu masa pertumbuhan anak kita yang pertama adalah masa tufulah. Ya, masa apa? Tufulah. Ya, masa tufulah. Apa itu masa tufulah? Yang mana fase tufulah ini dibagi oleh para ulama kita menjadi dua, yaitu pada usia penyusuan, ya, dan pada fase pengasuhan. Ya, naam. Jadi fase tufulah ini adalah anak usia 0 sampai 7 tahun. Nah, bagi Anda wahai para ayah, bagi Anda wahai para bunda, yang Anda saat ini memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun, dengarkan ini. Dengarkan pembahasan kita kali ini. Sehingga nanti sepulang dari kajian ini kita amalkan. Dan bagi Anda wahai yang mungkin sudah punya cucu, nah ini diamalkan juga. Bagi kakek, nenek yang sudah punya cucu, amalkan. Ya, pada masa apa? Tufulah, yaitu apa? 0 sampai berapa? 7 tahun. Masa tufulah itu dibagi menjadi dua tadi. Fase penyusuan. Ya, fase penyusuan yaitu usia 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Ya, fase apa namanya ini? Penyusuan. Dan fase yang kedua daripada masa tufulah adalah fase pengasuhan, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Ya, itu fase yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fase tamyiz. Al-marhalatu tamyiz. Itu fase tamyiz pada usia berapa? 7 sampai 10 tahun. Ya, 7 sampai 10 tahun. Berarti kalau sekolah anak usia berapa ini? Jenjang sekolahnya apa? SD, ya enggak? 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang ketiga adalah al-marhalatu al-murahaqah, yaitu fase al-murahaqah, yaitu anak usia 10 sampai balir sampai 14 tahun. Ya, anak usia berapa? 10 sampai dengan 14 tahun. Ya, sampai balir. Kemudian yang keempat adalah fase asy-syabab. Al-marhalatu syabab, yaitu usia balir, ya, usia 14 tahun ke atas. Ya, kisaran 15 tahun. Makanya para akhwat dan juga para ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, para ayah dan juga para bunda, kalau seandainya kita benar mengasuh anak kita, maka ketika anak kita pada usia 15 tahun, maka dia akan menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim yang memiliki produktif, ya, dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihatlah para sahabatnya ndak, ketika usia 15 tahun bisa memberikan manfaat. Salah satunya adalah siapa? Penulis wahyu, siapa namanya? Zaid bin Thabit. Ya, yang mana pada usia 15 tahun dia menulis wahyu. Kemudian Mus'ab bin Umair, yaitu apa? Sang duta Islam, ketika usianya masih baligh,
masih muda menjadi duta Islam yang berhasil mendakwahkan Islam di Yathrib. Kemudian Usama bin Zaid pada usia 18 tahun menjadi panglima perang. Kemudian Muhammad Al-Fatih pada usia berapa dia menaklukkan Konstantinopel? Pada usia berapa jemaah? 20 atau 21 tahun. Subhanallah. Iya. Maka ini berbeda jauh dengan anak zaman sekarang, yang mana usia 17 tahun, 18 tahun, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan, anak-anak ini menghabiskan paket internet, suka pacaran atau yang semisalnya. Maka apa yang terjadi ini? Karena kesalahan dalam pola pengasuhan. Maka hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, tentang pembagian setiap fase-fase anak kita. Dalilnya mana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan berkembang setiap saat. Ya, dengan apa? Perkembangan. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 5. Ya, boleh jamaah nanti dilihat dalam Al-Qur'an surah apa? Al-Hajj ayat 5. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan bagaimana proses tumbuhnya manusia. Allah sebutkan. Kemudian jemaah, para ayah dan juga para bunda, para peserta didik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setiap fase-fase tadi yang telah dibagi oleh ulama, semisal Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya tadi sebagaimana telah kami sebutkan Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, bahwasanya fase-fase anak itu yang pertama adalah fase tufulah. Fase tufulah ini ada dua, ada fase penyusuan dan ada fase pengasuhan. Yaitu pada fase penyusuan itu adalah 0 sampai 2 tahun. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Sudah azan kan jemaah? Belum? Sudah Pak? Hah? Belum? Nah. Mana dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na. Ya, dan para ibu, dengarkan wahai para bunda, dengarkan wahai para ibu, bahwasanya Anda memiliki kewajiban yurdi'na auladahunna. Ya, haulaini. Kewajiban Anda wahai para bunda menyusui anak Anda selama 2 tahun. Ingat Pak hati-hati. Jangan sampai kebablasan. Nah, kadang belum 1 tahun ngisi lagi. Ya, maka harus ada jaga jarak. Kenapa? Biar penuh asinya, biar sempurna asinya 2 tahun. 2 tahun. Ketika belum sampai 2 tahun jangan disapi dulu anaknya. Allah sebutkan, wahai para ibu, kata Allah, hendaknya kalian menyusui anak-anak kalian 2 tahun penuh. Ya, 2 tahun penuh. Liman arada anna yutimma ridha'ah. Bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuan tersebut 2 tahun. Maka Anda wahai para bunda, tunaikan hak Anda, anak Anda, tunaikan hak anak Anda. Ya, bahwasanya Anda harus menyusui anak Anda 2 tahun penuh. Masa apa ini? Ridha'ah. Pada fase penyusuan 0 sampai 2 tahun. Kau sudah azan kasih tahu ya? Oh, sudah azan. Baik, karena sudah azan kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah nanti setelah salat Isya kita lanjutkan. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.